Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain, channel yang membaca kisah sejarah para ulama, para tabi'in dan orang-orang soleh. Kali ini saya akan membacakan kisah tabi'in, memasuki bab baru, yaitu para hakim terkenal atau qadhi. Episode sebelumnya saya membacakan tentang tujuh ahli fikih Madinah. Dan kali ini adalah para hakim terkenal dari kalangan tabi'in, murid dari para sahabat-sahabat Nabi. Kisah tabi'in hakim pertama yaitu Az-Zuhri, pecinta hadis. Pendahuluan. Di antara perkataan Ibnu Syihab, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Kami senantiasa mendatangi ahli ilmu, dan apa yang kami pelajari dari adabnya lebih kami sukai daripada ilmunya. Urusan utama baginya hanyalah ilmu dan ilmu. Dia mempelajarinya, berbicara tentangnya, serta membebani dirinya untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Sebagai pengamalan dari sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan bahwasanya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dia banyak membicarakan tentang adab bagi orang yang menuntut ilmu. Dia mengatakan menghadiri majelis tanpa catatan adalah suatu kehinaan. Yang dia maksud di sini adalah majelis ilmu. Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah juga mengatakan, ilmu adalah lembah. Jika engkau menuruni lembah, maka engkau harus melakukannya dengan perlahan-lahan sampai engkau berhasil keluar darinya, karena engkau tidak akan dapat menyeberanginya sampai ia ditaklukkan olehmu. Begitulah Az-Zuhri telah menuruni suatu lembah yang luas dan tiada akhirnya, lalu dia minum sampai puas dan melakukannya dengan perlahan-lahan. Akan tetapi dia tidak melintasi seluruh bagian lembah itu, melainkan hanya mengambil mutiara yang berharga darinya, dan juga kekayaan yang kemudian dia tinggalkan di muka bumi ini yang akan terus bermanfaat bagi kita dan seluruh umat manusia. Ada beberapa bencana dalam ilmu. Di antaranya ada beberapa bencana dalam ilmu. Di antaranya satu, ditinggalkannya seorang ahli ilmu sampai dia meninggal dunia dengan membawa ilmunya. 2. Lupa. 3. Kedustaan. Dan ini adalah bencana terbesar bagi ilmu. Cukuplah rasanya tidak adil jika kerangka umum ini berisi pembahasan kita tentang Ibnu Syihab. Akan tetapi kita akan mengarunginya di dalam sejarah hidupnya secara terperinci. Dan kita akan belajar dari seorang tabi'in yang terpercaya ini. Dia adalah salah seorang yang telah mengikuti jejak kaum muhajirin dan ansor dengan sebaik-baiknya sampai hari kiamat. Siapakah itu Az-Zuhri? Dia adalah seorang imam yang hafidh, ahli fikih, dan seorang sejarawan.
Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Syihab bin Abdullah bin Al-Haris bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, seorang imam ahli ilmu yang berasal dari suku Quraisy, yaitu Az-Zuhri, yang terkenal dengan panggilan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia berasal dari suku Quraisy, dari Bani Zuhrah bin Kilab, kerabatnya Zuhrah bin Kilab, kakek Rasulullah SAW. Jadi mereka adalah paman-pamannya Rasulullah SAW dari pihak ibu. Karena ibu Rasulullah SAW adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Jurah bin Kilab. Kakeknya adalah Abdullah al-Asghar bin Syihab. Dia menyaksikan perang Uhud bersama orang-orang musyrik, dan dia adalah salah satu dari orang-orang yang ikut bermusyawarah untuk membunuh Rasulullah SAW. Akan tetapi kemudian dia memeluk Islam. Dia meninggal dunia di Mekah pada masa pemerintahan Khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sementara itu, saudaranya yang bernama Abdullah adalah kakek Ibnu Syihab juga. Sedangkan dahulu namanya adalah Abdul Jan. Lalu Rasulullah SAW menggantinya dengan nama Abdullah. Ayahnya adalah Muslim bin Ubaidullah, salah seorang penolong dan pembela Abdullah bin Zubair, serta salah satu orang yang berbaiat padanya untuk menjadi khalifah sebagai penolakan terhadap Bani Umayyah. Az-Zuhri dilahirkan pada tahun ke-50 Hijriah dan diberi jatah usia selama 70 tahun. Pada awal kehidupannya, dia tinggal di kota Rasulullah SAW di Madinah, di mana dia tumbuh di bawah langit-langitnya dan di bawah naungan pohon kurmanya. Kemudian ketika telah dewasa dan tubuhnya semakin kuat, dia pergi berpindah di antara Syam dan Hijaz. Sekitar tahun ke-82 Hijriah, Ibnu Syihab Az-Zuhri termasuk salah satu dari pembesar Shigharut Tabi'in, yaitu Tabi'in Junior. Dia menjadi pembesar di antara mereka karena ilmunya dan banyaknya hadis serta periwayatannya, dan dianggap sebagai Shigharut Tabi'in karena hanya sedikit sahabat yang dia pernah lihat dan dia temui yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang saja. Dia meriwayatkan dari beberapa orang sahabat dan disebutkan bahwa sahabat yang paling sering ditemui oleh Ibnu Syihab dan diambil riwayatannya adalah sahabat yang mulia Anas bin Malik bin An-Nadr al-Ansari, yaitu pelayan Rasulullah SAW. Telah diriwayatkan darinya banyak hadis yang tersebar di berbagai kitab hadis dan sunnah yang terkenal bagi ahlu sunnah. Para gurunya. Orang pertama yang menjadi tempat belajar bagi Ibnu Syihab Az-Zuhri pada saat pertama kali dia berkecimpung dalam bidang ilmu adalah sahabat Abdullah bin Salabah bin Zoghir, salah seorang Shigharus sahabat junior. Az-Zuhri mempelajari syair dan nasab darinya, khususnya mengenai nasab kaumnya, yaitu Bani Zuhrah. Kemudian Ibnu Syihab mengalihkan perhatiannya pada pelajaran Al-Quranul Karim, hadis, dan fiqh. Dia mempelajarinya dari para ahli fikih Madinah yang 7. Merekalah orang-orang yang paling banyak memberikan pengaruh kepada dirinya, ilmunya, dan fikihnya. Mereka adalah 1. Sa'id bin Al-Musayyab bin Hazan Al-Maghzumi Al-Quraisy. 2. Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam Abu Abdullah Al-Asad Al-Quraisy. 3. Abu Bakar bin Abdurrahman
bin Al-Harith bin Hisham Al-Makhzumi Al-Quraisy. Keempat, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Abu Abdullah Al-Huzaili. Abu Abdullah Al-Huzali. Kelima, Kharijah bin Zaid bin Sabit Al-Ansari. 6. Sulaiman bin Yasar. Dan 7. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Az-Zuhri senantiasa mengikuti sebagian besar para ahli fikih tersebut yang terkenal di Madinah dengan ilmu fikih dan fatwanya sejak paruh kedua dari abad pertama Hijriah. Mereka telah membuat kaum Ansor menjadi kaya dengan fikih mereka. Para sahabat dan para pembesar kaum muslimin dari kalangan khalifah dan Amirul Mukminin pun sangat memuliakan mereka pada permulaan masa dinasti Umayyah. Demikianlah bacaan kali ini berkaitan kisah tabi'in dari kalangan qadhi atau hakim yang bernama Az-Zuhri atau Ibnu Syihab Az-Zuhri. Episode berikutnya saya akan membacakan tentang pertumbuhannya serta pencariannya terhadap ilmu. Jangan sampai ketinggalan episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.